Bab 6086. Saat Jiro mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Meskipun pengobatannya saat ini baik, dia masih manusia setengah bebas. Dia tidak berani pergi kemanapun dengan santai. Jika dia bisa menjadi orang bebas, dia bisa pergi keluar untuk menikmati sinar matahari sesuka hati. Dan yang lebih penting, mulai sekarang, dia akan mendapat gaji. Meskipun dia tidak bisa pergi berbelanja, dengan gajinya, ia dapat dibantu untuk membeli banyak barang yang sebelumnya di luar jangkauannya. Ini adalah perubahan besar dalam situasinya saat ini. Memikirkan semua kesulitan dan kegembiraan di masa depan, Jiro tidak bisa menahan tangisnya. Dia memandang Charlie dan tersedak isak tangisnya. Wade, kebaikanmu tidak akan terlupakan bagiku. Charlie mengangguk dan tersenyum, berperilaku baik. Kamu di sini, hidup di sini akan menjadi semakin mudah. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata dengan sangat serius. Tapi kamu harus ingat bahwa aku bisa memberimu kebebasan yang moderat. Tetapi Anda harus memiliki batasan yang jelas dalam pikiran Anda. Jika engkau telah melampaui ruang lingkup yang kuberikan kepadamu, dan aku tidak akan pernah memaafkanmu, mengerti? Jiro secara alami memahami arti kata-kata Charlie. Tapi sekarang, meski dia diberi kesempatan untuk melarikan diri, dia tidak akan kedinginan sama sekali. Di satu sisi, dia tidak bisa lepas dari kejaran Charlie. Dan di sisi lain, kemana dia bisa pergi setelah melarikan diri? Penyelundupan kembali ke Jepang. Jangan bicara apakah dia bisa kembali. Kalaupun bisa, kakaknya Ichiro tidak akan pernah melepaskannya. Oleh karena itu, tujuan terbaik baginya adalah di sini. Jadi, dia berkata kepada Charlie dengan sangat rendah hati. Wade, jangan khawatir, saya tidak akan pernah melampaui cakupan yang telah Anda tetapkan. Charlie sangat puas dengan sikapnya lalu berkata kepada Orvel. Orvel, atur kapalnya, temukan kapal kargo menuju Timur Tengah secepat mungkin. Kirim mereka ke kapal, dan beritahu Joseph dan minta dia untuk mengatur beberapa tentara dari Cataclysmic Front terlebih dahulu. Dan kemudian mereka akan bersenjata lengkap dan mengawal mereka sepanjang jalan. Orvel segera berkata, Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan mengoordinasikan dan mengatur semuanya segera setelah saya keluar. Charlie kemudian memandang Steve di samping dan tersenyum. Rothschild, kita hampir berkunjung. Sudah waktunya bagi kita untuk kembali. Aku ingin tahu di hotel mana kamu menginap malam ini. Steve buru-buru berkata, kembali ke Tuan Wade, saya menginap di Aurus Hill Intercontinental akhir-akhir ini. Kami memiliki saham di Intercontinental Group. Ini semacam industri kami sendiri. Oke, Charlie mengangguk dan tersenyum. Setidaknya butuh 10 hari bagi mereka untuk berlayar ke Timur Tengah. Dan dibutuhkan setidaknya 10 hari bagi mereka untuk menyebarkan pesan tersebut melalui video. Selama ini, mungkin akan sulit untuk tampil di Aurus Hill. Steve berkata dengan hormat, saya ingin tahu apakah Tuan Wade punya waktu selama periode ini. Dan saya juga ingin mencari kesempatan untuk belajar lebih banyak. Charlie tersenyum dan berkata, kita semua adalah teman baik, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan. Zhou akan datang ke Aurus Hill dalam 2 hari. Kalau begitu kita akan lebih sering berkumpul. Dia sangat berterima kasih padamu atas masalah New York. Steve mendengar ini, ekspresinya langsung menjadi sedikit tidak wajar. Dia berani menghubungi Charlie karena dia tahu ayahnya tidak mengetahui keberadaan Charlie. Dia juga tidak tahu apa hubungan Charlie dengan si Fang Baozuang. Namun, ketika dia mendengar bahwa Peter Zhou akan datang ke Aurus Hill, dia segera bersikap hormat. Bagaimanapun, pria ini adalah pelaku yang mencuri si Fang Baozuang dari keluarga Rothschild. Jika dia ada hubungannya dengan dia, jika ayahnya mengetahui hal itu, mengapa dia tidak menyiksa dirinya sendiri sampai mati? Charlie juga melihat kekhawatiran di hatinya dan tersenyum. Steve, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Paman Zhou datang ke Aurus Hill kali ini dengan identitas baru dan kembali melalui saluran lain. Setelah dia datang, dia akan menggunakan start over miliknya sendiri di Aurus Hill dengan identitas baru. Dan ayahmu tidak akan bisa memperhatikannya. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi. Ngomong-ngomong,
Saya sarankan Anda mengganti identitas palsu yang lebih biasa. Dan berintegrasi ke dalam kehidupan lokal di Aorus Hill. Dan kamu akan baik-baik saja. Jalan-jalan dan lihat-lihat, mungkin Anda akan menyukai kota ini. Keluarga Rothschild Anda, dipersilakan juga datang ke Aorus Hill untuk berinvestasi. Steve segera menyetujuinya dan berkata, baik, Tuan Wade. Saya akan mendengarkan saran Anda. Bab 6087. Ketika dia kembali ke Classic Mansion, suasana hati Steve jauh lebih baik daripada saat dia tiba. Ketika dia datang ke sini, dia sangat khawatir. Dia tidak tahu obat apa yang Charlie jual di labunya. Ketika dia kembali, semuanya beres dan dia tidak perlu lagi khawatir tentang ketidakcocokan ayah dan anak dalam keluarga Hawkins. Mereka harus menunggu video mereka di laut dirilis sebelum bisa pulang. Charlie juga melihat suasana hatinya jauh lebih baik, jadi dia bertanya sambil tersenyum. Steve, aku menyelesaikan hal terpenting segera setelah kamu mendarat di Aorus Hill. Kamu pasti sangat senang, kan? Steve berkata sambil tersenyum, sejujurnya, saya masih khawatir sebelum datang ke sini. Jika saya tidak dapat menemukan apapun dan kembali dengan putus asa, saya pasti akan diejek secara diam-diam. Sekarang tidak apa-apa, setelah Anda merilis videonya, tidak ada yang bisa mengeluh. Saya tidak menangani masalah ini dengan baik, dan saya hanya menyalahkan keluarga Hawkins karena menunda kesempatan tersebut. Lagi pula, ini sudah lama sekali, dan kesalahan mereka sendirilah yang menyebabkan orang-orang dipindahkan ke Timur Tengah. Saat dia mengatakan itu, Steve sedikit khawatir lagi. Berkata, saya hanya tidak tahu apakah ayah saya akan mengizinkan saya pergi ke Timur Tengah untuk menemukannya lagi. Charlie tersenyum dan berkata, menurutku, ayahmu tidak mungkin mengatur agar kamu pergi ke Timur Tengah lagi. Tempat itu sekarang kacau balau, dan orang yang masuk ke sana akan tersesat. Jika Anda pergi ke sana untuk mencari seseorang, sulit dijamin apakah mereka dapat ditemukan atau tidak. Sulit untuk menjamin keselamatan Anda sendiri. Saya kira masalah ini akan selesai pada saat itu. Steve membungkukkan tangannya pada Charlie dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu biarkan Tuan Wade memberiku nasihat yang bagus. Ketika mereka berempat kembali ke Classic Mansion, anak buah Steve tidak melihat sesuatu yang aneh. Karena dia harus tinggal di Aorus Hill selama sekitar 10 hari ketika dia kembali ke Classic Mansion. Charlie memintanya kembali ke hotel untuk istirahat dulu. Steve terbang ke Aorus Hill selama lebih dari 10 jam. Dan setelah turun dari pesawat, dia pergi ke Classic Mansion dan Sungai Yangtze. Peternakan anjing itu memang sedikit kelelahan, jadi dia mengucapkan selamat tinggal pada Charlie dan meninggalkan Classic Mansion. Petugas keamanan iring-iringan mobil menghela nafas lega, dan mengantarnya langsung ke hotel tempat dia menginap. Setelah Steve pergi, Charlie berkata kepada Orville, beritahu Ervin dan minta dia memberitahu adik laki-laki di Aorus Hill agar lebih memperhatikan tindakan orang-orang di Aorus Hill ini. Jika ada situasi khusus, laporkan kepada saya secepatnya. Tidak masalah, Tuan Wade. Orville segera menyetujuinya. Charlie melihat waktu itu. Saat itu baru sekitar jam 3 sore. Dia berencana pergi ke Villa Chem Elises di sisi gunung untuk melihat apakah kendali Nanako terhadap Ki telah membaik. Dia berencana untuk melanjutkan dengan Orville dan Isaac. Namun ponselnya tiba-tiba menerima panggilan dari ayah Melba, Pollard. Jadi Charlie menjawab telepon dan bertanya dengan sopan, halo, Paman. Pollard tersenyum di ujung telepon dan bertanya, Charlie, aku mendengar ayah mertuamu berkata bahwa kamu kembali ke Aorus Hill. Ya, Charlie tersenyum dan berkata, saya baru saja kembali. Apakah kamu ada hubungannya denganku, Paman? Pollard terkekeh dan berkata dengan malu-malu. Saya memiliki sesuatu yang ingin saya bicarakan langsung dengan Anda. Tapi biasanya ada banyak hal yang harus kamu lakukan, jadi aku tidak tahu apakah kamu punya waktu. Charlie berkata tanpa ragu-ragu. Ya, jika Anda mau, berikan saya alamat Anda dan saya akan menemukan Anda. Charlie selalu menghormati Pollard, bukan hanya karena dia memiliki karakter yang baik, tapi juga memiliki bakat dan pembelajaran yang nyata. Dan karena dia dan ibunya adalah teman sekelas dan merupakan teman lama dalam arti sebenarnya. Pollard buru-buru berkata, saya baru saja keluar dari universitas.
Hari ini adalah akhir pekan dan tidak ada kelas di sekolah. Mengapa kamu tidak memberiku alamatmu dan aku akan datang mencarimu? Charlie memikirkannya. Sekarang sudah lewat jam 3 sore. Pollard pasti sudah makan siang, masih ada beberapa jam sebelum waktu makan malam. Sangat tidak cocok baginya untuk datang ke Classic Mansion untuk membicarakan banyak hal. Mengingat Pollard telah tinggal di Amerika selama bertahun-tahun. Dia pasti punya kebiasaan minum kopi di sore hari. Jadi dia lalu berkata, "Baik, Paman, ada Starbucks tidak jauh di selatan universitas. Bagaimana kalau kita pergi ke sana dan minum kopi?" "Besar," Pollard berkata sambil tersenyum. "Aku baru saja memikirkan tentang kamu memberiku alamat. Aku akan membeli secangkir kopi lalu mencarimu. Kalau begitu, ayo kita bertemu di kedai kopi. Saya dekat. Aku akan memesankan sesuatu untukmu sebelumnya." Charlie tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin segelas es americano? Aku akan pergi sekarang." "Oke, sampai jumpa lagi." Charlie tidak tahu apa yang tiba-tiba ingin dilakukan Pollard padanya. Tapi karena pihak lain ingin bertemu dan mengobrol dengannya, dia tidak bisa menanyakan semuanya melalui telepon. Tapi untungnya, sepertinya tidak ada sesuatu yang sulit, yang membuatnya merasa lebih nyaman. Setelah itu, dia menyapa Orville dan Isaac dan pergi ke Starbucks untuk menemui Pollard. Lebih dari 20 menit kemudian, Charlie tiba di Starbucks tempat dia membuat janji. Pollard sudah menemukan tempat duduk dekat jendela dan duduk. Melihat Charlie masuk, dia segera berdiri, menyesuaikan jasnya. Dan melambai ke Charlie dengan malu-malu, "Charlie, ini." Bab 6088. Charlie tersenyum sedikit dan mendatanginya. Dan Pollard buru-buru memintanya duduk. Dan kemudian mendorong kopi yang dipesan untuk Charlie di depannya. Charlie menyesap kopi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Paman, kamu tiba-tiba datang menemuiku. Apakah ada hal penting yang ingin kamu sampaikan kepadaku?" "Ini," Pollard ragu-ragu sejenak dengan ekspresi di wajahnya dan kemudian berkata, "Sebenarnya, aku seharusnya memberitahumu masalah ini sejak lama. Tapi Anda pernah berada di Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Dan aku tidak tahu kapan kamu akan kembali. Jadi aku belum menyebutkannya pada dunia luar." Pollard terdiam selama beberapa detik, lalu dia mengumpulkan keberanian untuk berkata, "Benar, Charlie, Bibi Hanmu dan aku berencana menikah." Charlie awalnya tertegun saat mendengar ini dan kemudian menjadi sangat bahagia. Dia berkata, "Selamat, Paman. Bibi Han adalah teman baik yang langka di antara teman sebaya. Kamu telah menemukan harta karun." Setelah itu, dia bertanya dengan beberapa gosip. "Kapan kamu dan Bibi Han pertama kali bertemu? Apakah kamu memutuskan untuk menikah?" Pollard tersenyum malu-malu dan menjelaskan, "Bukankah pemerintah kota mengatur kita untuk pergi ke Korea Selatan untuk pertukaran budaya sebelumnya? Aku menyatakan cintaku padanya di depan umum, dan dia menerimaku. Setelah bergaul beberapa lama, kami berdua merasa bahwa orang lain adalah pasangan yang cocok untuk kami. Dan karena kami sudah tidak terlalu muda lagi, kami tidak ingin menunda hal-hal besar seumur hidup. Jadi kami siap untuk mengambil langkah berikutnya dan memulai sebuah keluarga kecil." Pollard melanjutkan, "Bulan lalu, Bibi Han dan saya pergi ke Luceng selama beberapa hari. Saya membeli cincin terlebih dahulu dan melamarnya di pantai. Dia setuju. Kami juga menanyakan keinginan kedua anak tersebut, apakah itu Melba atau Paul. Mereka sangat mendukung masalah ini. Kedua anak itu luar biasa dan mereka tidak perlu kita khawatirkan. Mereka berdua mendesak kami untuk segera mengadakan pernikahan. Aku hanya ingin menunggumu kembali dan menanyakan waktumu untuk pernikahan kita. Saya ingin mengundang Anda. Anda akan menjadi saksinya. Undang aku untuk menjadi saksi." Charlie bertanya tanpa sadar, "Paman, saya adalah generasi muda dari Anda dan Bibi Han. Apakah pantas saya menjadi saksi?" Pollard berkata dengan serius, "Aku dan orang tua Bibi Han sudah pergi, dan dia sudah berada di luar negeri selama bertahun-tahun. Dan dia tidak memiliki orang tua yang berteman dekat dengannya. Setelah kembali ke Aurus Hill, berbicara dari lubuk hatiku yang paling dalam, apakah itu sekolah tempatku berada atau universitas senior tempat Bibi Hanmu berada? Atau teman dan kolega di sekitar saya?
Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang utilitarian dan artistik. Jika kami benar-benar ingin meminta salah satu dari mereka menjadi saksi, kami berdua akan dipandang rendah. Setelah itu, dia memandang Charlie dan berkata dengan sangat serius. Tapi kami semua sangat mengenalimu, dan Melba maupun Paul sangat mengagumimu. Jika Anda tidak pergi ke Suriah sendirian untuk menyelamatkan Melba, saya tidak yakin apakah dia masih hidup sekarang. Jadi setelah banyak berdiskusi, Andalah yang paling cocok menjadi saksi ini. Dan aku harap kamu tidak menolak. Pollard mengatakan demikian, dan Charlie tentu saja tidak keberatan, jadi dia berkata dengan sangat sigap. Tidak masalah Paman, terima kasih dan Bibi Han telah mengenaliku. Dan aku akan menjadi saksinya. Pollard sangat bersemangat saat melihat Charlie menyetujuinya dan berkata dengan cepat. Terima kasih banyak, Charlie. Anda pernah ke luar negeri sebelumnya. Merepotkanmu, jadi tanggal pernikahannya belum ditentukan. Kamu lihat apakah kamu tidak bisa meninggalkan Aurus Hill akhir-akhir ini. Jika kamu bersedia, saya akan segera menetapkan tanggal pernikahan dan memilih hotel tempat pernikahan akan diadakan. Charlie berkata, hotel ini milikmu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Taman Gantung Shangri-La siap untuk Anda dan Bibi Han kapan saja. Kamu memilih tanggal pernikahan dan memberitahuku, dan aku akan mengatur sisanya. Setelah mendengar ini, Pollard memeluk tangan Charlie dan berkata dengan serius. Charlie, jika aku mengucapkan terima kasih, itu tidak akan cukup. Charlie berkata sambil tersenyum, Anda dipersilakan untuk berbicara dengan saya kapan saja. Pollard menambahkan, mengenai tanggal pernikahan, ide pribadi saya adalah semakin cepat semakin baik. Lagi pula, Bibi Han dan aku sudah tidak muda lagi. Anda juga tahu bahwa lingkungan sekuler di Tiongkok berbeda dengan di luar negeri. Jika dia tetap bersamaku dan tidak menikah, orang pasti akan bergosip di belakang kita. Jadi saya ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Itu juga bisa dianggap sebagai penjelasan nyata kepada bibimu. Saya baru saja melihatnya. Almanak, Sabtu depan adalah hari yang baik. Saya akan berkomunikasi dengannya nanti. Jika dia tidak keberatan, kami akan bekerja keras hari ini. Charlie sangat mengagumi rasa tanggung jawab dan perilaku tegas Pollard. Di sisi lain, ayah mertuanya yang malang jelas sangat mencintai Mei Qing. Tapi dia hanya tidak berani memutuskan semua hubungan dengan Elaine dalam arti sebenarnya. Sehingga menyebabkan Bibi Han Pollard berkumpul. Memikirkan ayah mertuanya, Charlie bertanya dengan hati-hati. Ngomong-ngomong, Paman, pernikahanmu dan Bibi Han belum diumumkan ke publik, kan? Tidak, Pollard berkata dengan jujur, saya hanya ingin menunggu Anda kembali dan memastikan waktunya bersama Anda. Kalau tidak ada masalah, kami akan perbaiki tanggal pernikahan dan hotelnya. Dan kemudian kirimkan undangan. Jika Bibi Hanmu tidak keberatan dengan waktu Sabtu depan. Saya membuat daftar tamu semalaman hari ini dan menulis undangannya. Bab 6089. Charlie mengangguk ringan. Dia tidak tahu apakah dia dan Bibi Han akan mengirimkan undangan kepada ayah mertuanya. Namun, karena Bibi Han kuliah di Universitas Lansia dan merupakan kolega Jacob. Selama masalah ini diumumkan, apapun yang terjadi, hal itu tidak dapat disembunyikan dari Yakub. Memikirkan hal ini, Charlie merasa khawatir. Jika ayah mertuanya mengetahui berita itu, dia mungkin akan pingsan, bukan? Kekhawatiran Charlie bukannya tidak berdasar. Dia sudah lama mengetahui bahwa ayah mertuanya belum sepenuhnya menyerah pada Mei Qing hanya karena dia dan Pollard berkumpul. Ketika dia kembali dari bursa di Korea Selatan, dia lebih dekaden dari sebelumnya. Ketika seluruh keluarganya bangkrut, dia bahkan tidak berkedip. Jika masih ada ruang untuk pemulihan ketika kekasihmu jatuh cinta dengan orang lain. Lalu jika kekasihmu menikah dengan orang lain, pada dasarnya itu adalah hukuman mati. Selain itu, mengingat latar belakang intelektual Mei Qing dan Pollard serta usia dan pengalaman mereka. Karena mereka memutuskan untuk menikah di usia ini, mereka pasti sudah merencanakan untuk tetap bersama dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, Yakub tidak punya peluang. Saat ini, Jacob belum mengetahui kabar buruknya. Dia sedang melakukan pelatihan kaligrafi dan melukis di universitas untuk lansia. Dikatakan sebagai pelatihan. Padahal,
dia baru saja membuat beberapa halaman PPT. Dan letakkan beberapa karya kaligrafi dan lukisan klasik dari semua dinasti di PPT. Sambil menunjukkannya kepada siswa, dan menjelaskan latar belakang kreatif setiap karyanya. Faktanya, tidak ada konten teknis dalam hal semacam ini. Jacob paling takut akan masalah di hari kerja, jadi salinan yang digunakan dalam PPT disalin dan ditempel langsung dari ensiklopedia. Dia hanya berdiri di atas panggung dan memberi semua orang gambaran kasar tentang konten di ensiklopedia. Semua orang juga tahu bahwa yang dibicarakannya tidak bergizi. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah orang kedua di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Jadi dia harus diberi wajah. Namun meski gizinya kurang, Jacob sendiri tetap semangat. Belakangan ini, dia lebih sering kuliah di Universitas Lansia daripada Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Alasan utama mengapa dia selalu pergi ke sini adalah karena Mei-King mengajar di sana. Dan dia dapat memiliki lebih banyak kontak dengannya di sini. Namun, Jacob memang sangat terpukul akhir-akhir ini. Dia tidak mengerti mengapa Mei-King masih jelas-jelas mencintainya ketika dia baru saja kembali dari Amerika Serikat, dan mengapa dia bersama orang lain tidak lama kemudian. Terlebih lagi, setelah Mei-King dan Pollard berkumpul. Saat dia berada di depannya, matanya tidak lagi memiliki cahaya yang sama seperti sebelumnya. Jacob dapat melihat bahwa cara Mei-King memandangnya sekarang tidak berbeda dengan cara dia memandang pria lain pada usia yang sama. Sebaliknya, setiap kali dia memandang Pollard, ada cahaya berbeda di matanya. Sore ini, saat Jacob mengantar culinan itu ke Universitas Lansia, dia kebetulan melihat Pollard mengendarai mobil energi baru dalam negeri untuk mengirim Mei-King. Jacob tahu mobil itu dan harganya lebih dari 10 atau 200 ribu. Di depan culinan, ada seorang adik laki-laki. Jadi, ketika Pollard memarkir mobilnya dan Mei-King turun, Jacob memarkir mobilnya di sebelah kanan mobil Pollard. Di sisi mana Mei-King keluar dari mobil. Dan bahkan menurunkan jendela untuk menyambut mereka berdua dengan merendahkan. Awalnya dia mengira Pollard akan merasa sedikit malu saat melihatnya mengemudikan culinan. Di luar dugaan, Pollard sama sekali tidak peduli jenis mobil apa yang dikendarainya. Sebaliknya, dia datang dan bertanya apakah Charlie sudah kembali. Mendengar Charlie kembali, Pollard dan Mei-King sangat senang. Namun Jacob tidak mengerti mengapa mereka begitu bahagia. Saat memberikan ceramah PowerPoint, Jacob memandang Mei-King di bawah podium dari waktu ke waktu. Mei-King telah mendengarkan dengan sangat serius sebelumnya. Tapi sekarang dia menundukkan kepalanya dan memainkan ponselnya. Dan ekspresinya sedikit pemalu dan bahagia seperti seorang gadis. Yakub merasa jijik. Saat berbicara tentang PPT, dia dengan marah berpikir dalam hati. Apa yang Mei-King bicarakan dan sukai? Saat ini, Mei-King baru saja menerima pesan dari Pollard. Dalam pesan tersebut, Pollard memberitahu Mei-King hasil pertemuannya dengan Charlie. Dan juga mengungkapkan harapannya untuk melangsungkan pernikahan secepatnya. Melihat kekasihnya sangat ingin menikah dengannya dan memberinya nama serta keluarga, Mei-King tentu saja sangat tersentuh. Saat ini, dia benar-benar jatuh cinta pada Pollard. Dia tidak dapat menemukan sesuatu yang salah pada pria yang mirip dengannya dalam keadaan, latar belakang pendidikan, pandangan hidup dan bahkan kebiasaan hidup. Dia merasa pria ini adalah pilihan Tuhan untuknya. Itu dibuat khusus dan sangat cocok untuknya. Perbedaan terbesar antara wanita dan pria adalah meskipun pria memutuskan untuk maju dari hatinya. Pemandangan masa lalu seringkali membelenggunya. Dan ketika sebagian besar wanita memutuskan untuk bergerak maju dari hati mereka, semua pemandangan di masa lalu juga akan hilang. Tidak ada lagi nostalgia. Mungkin dia sedang jatuh cinta kemarin, tapi setelah dia bangun, dia tiba-tiba akan memikirkannya dan tidak lagi bernostalgia. Inilah yang terjadi pada Mei-King. Meskipun dia telah terobsesi dengan Jacob selama bertahun-tahun. Saat hatinya tertarik pada Pollard, dia benar-benar kehilangan cintanya pada Jacob. Tapi Jacob masih terobsesi padanya. Dia dengan naif berpikir bahwa Mei-King harus mencintainya di dalam hatinya. Alasan mengapa dia setuju untuk bersama Pollard mungkin karena dia tidak bisa memberikan penjelasan padanya. Dia merasa bahwa dia adalah pemeran utama pria dalam drama Korea,
dan Mei-King, sebagai pemeran utama wanita. Tidak peduli berapa kali dia berkeliling. Dia akan tetap mencintainya di dalam hatinya, dan dia harus mencintainya. Bab 6090. Ini juga merupakan rasa percaya diri buta yang sering dimiliki sebagian pria. Mungkin karena mereka terlalu banyak menonton film Hong Kong dan film romantis Hollywood yang tidak realistis. Mereka selalu merasa bahwa betapapun biasa mereka pastilah cinta sejati seseorang. Akan selalu ada seseorang. Daripada menyantap makanan lezat pegunungan dan lautan, dia menginjak awan keberuntungan berwarna-warni untuk memakan mie air putih asam. Justru karena itulah dia baru-baru ini mendapat ide untuk menyelamatkan Mei-King. Namun yang disebut pemulihan bukanlah tentang kebersamaan dengan Mei-King, tapi tentang membiarkan Mei-King melepaskan Pollard dan terus mencintainya. Soal apakah dia ingin menceraikan Elaine, itu proyek lain. Jacob akhirnya menyelesaikan PPT yang membosankan itu. Sebuah ruangan yang penuh dengan pensiunan lansia juga pulih dari rasa kantuknya. Semua orang mulai mengemasi barang-barang mereka. Beberapa orang pergi ke ruang kelas lain untuk mengikuti kursus lain. Sementara yang lain sedang menyelesaikannya. Mei-King baru saja membuat janji dengan Pollard di WeChat untuk kembali dan membuat daftar tamu bersama. Setelah Pollard dan Charlie minum kopi, dia kembali ke universitas untuk menjemput lansia. Jadi dia mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Ketika Jacob melihatnya dengan rapi mengemas barang-barangnya dan meninggalkan kelas melalui pintu belakang, dia segera mengejarnya dan menghentikannya dari belakang. Mei-King. Mei-King berbalik, menatap Jacob, dan bertanya sambil tersenyum. "Yakub, kamu baik-baik saja?" Jacob ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan takut-takut. "Yah, aku hanya ingin bertanya apakah kamu ada waktu luang di malam hari, dan aku ingin mentraktirmu makan." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat memainkan 36 strategi segumbaks. Dengan rencana nostalgia, dia berkata, "Bagaimana kalau kita pergi ke warung makan dekat gang belakang depan sekolah kita? Kamu lupa, kami selalu pergi ke sana untuk makan. Meski sudah tidak sama lagi, namun cita rasa kedai makanan di kawasan itu selalu sangat autentik selama ini." Jika Mei-King masih mencintai Jacob di dalam hatinya, maka kartu nostalgia Jacob pasti akan sangat mematikan. Namun saat ini, Mei-King telah memutuskan untuk bergerak maju. Jadi kata-kata Yakub secara sederhana tanpa menyentuh emosinya. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, "Maaf, Jacob, Pollard menungguku di bawah. Kami berdua ada urusan. Bagaimana kalau kita makan malam bersama di lain hari?" Jacob tidak menyangka kartu nostalgia itu akan salah sasaran. Ide awalnya adalah menggunakan kartu nostalgia untuk membiarkan Mei-King pergi makan bersamanya di dekat sekolah. Dan kemudian gunakan kesempatan ini untuk mengajaknya mengunjungi tempat lama dan melakukan kunjungan rahasia. Lagi pula, jika Anda ingin menghidupkan kembali hubungan lama, mengunjungi kembali tempat lama adalah cara terbaik. Ini sama dengan sup asli dan makanan aslinya. Tapi dia tidak pernah menyangka ekspresi Mei-King tidak akan berubah sama sekali. Tidak ada rasa malu, gugup, atau panik seperti seekor rusa. Dia hanya menolak dengan sederhana dan sopan, sama seperti dia menolak teman biasa. Jacob merasa semakin tertekan saat mendengar Pollard sedang menunggu Mei-King. Ketika dia memikirkan tentang Mei-King yang mengucapkan Pollard dengan penuh kasih sayang di depannya, dia merasa lebih tidak bahagia. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan 36 taktik bajingan untuk mundur dan membuat kemajuan. Dan menertawakan dirinya sendiri, "Hei, sepertinya Tuan Watt memang orang baik. Setelah kamu berkumpul dengannya, kamu bahkan tidak akan bisa memamerkan teman-teman lamamu. Sudah waktunya untuk mencari tahu." Perbedaan antara Mei-King dan Jacob adalah Yakub memiliki 10.000 pikiran di dalam hatinya. Tapi 5.000 di antaranya, 4.999 dari mereka tidak mau mengatakannya. Satu-satunya yang dia katakan semuanya bersifat tidak langsung. Ini membingungkan. Mungkin dia tidak seperti ini sebelumnya, tapi saat dia memutuskan untuk menahan diri dan cemberut, itu seperti sebuah gerbang dipasang di hatinya. Dan pikiran yang menghalanginya semakin bertambah.
Mei Qing berbeda. Dia memiliki kepribadian yang lugas dan berani mencintai dan membenci. Setelah tinggal di barat selama bertahun-tahun, dia tidak memiliki kehalusan yang sering dimiliki orang timur. Dia selalu mengatakan apa yang dia inginkan dan melakukan apapun yang dia inginkan. Oleh karena itu, melihat Jacob sepertinya mengeluh karena menolak ajakannya. Dia berkata terus terang, "Saya benar-benar minta maaf, Jacob. Pollard dan saya berencana mengadakan pernikahan segera. Dia memintaku untuk kembali dan memutuskan daftar tamu bersama. Setelah mengatur daftarnya, kita harus mulai menulis undangannya. Jadi hari ini memang tidak bisa, ayo coba di lain hari, pasti di lain hari." Jacob benar-benar tercengang dengan kata-kata berencana mengadakan pernikahan. Dan punggungnya terasa dingin dan kakinya mati rasa. Tangan lembut dan mati rasa, bahkan mulut menjadi pahit dan sepat. Dia sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan Mei Qing selanjutnya. Dia hanya menatapnya dengan tercengang, tidak percaya bahwa wanita yang telah mencintainya selama 30 tahun ini sebenarnya akan menikah dengan orang lain. Namun, Mei Qing tidak menunggunya kembali sadar. Melihat bahwa dia banyak tertunda, dia berkata kepada Yakub, "Jacob, aku benar-benar harus pergi. Mari kita bicara nanti. Selamat tinggal." Setelah itu, dia buru-buru berbalik dan turun. Meninggalkan Jacob berdiri di sana dengan sedih. Saat ini, otak Jacob sudah benar-benar kosong. Dan dia hanya berdiri diam di sana, tidak bergerak. Seorang siswa kebetulan melewatinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Wakil Presiden, untuk apa Anda berdiri di sini?" Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan terkejut, "Wakil Presiden, kamu, apa yang kamu lakukan? Menangis. Apakah kamu baik-baik saja?"